Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus, serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun di bulan suci Ramadan pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Sahabat beriman, berikut kami rangkum peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Sebelum lanjut, mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Perang yang pertama yaitu Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Perang yang kedua yaitu Perang Khandaq. Sahabat beriman, Perang Khandaq dikenal juga sebagai Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah, yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyerang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Penaklukan Kota Mekah. Peristiwa penaklukan Kota Mekah disebut juga dengan Fathu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah hijrah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan Kota Mekah yang awalnya penuh kesyirikan dan kezaliman menjadi kota bernafaskan Islam. Kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathu Mekah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Mekah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah, sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi melalui dataran tinggi. Lalu Nabi mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Ia menyatakan sejak saat itu, Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi membaca firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Quran Surah Al-Fat ayat 1. Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 antara orang-orang Muslim Mamluk atau Turki dengan bangsa Syamanis Mongol.
Ini adalah perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol, setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya termasuk Cina. Hal ini berawal dari ambisi Jongke Khan, cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk Mesir. Qutuz, pemimpin Mesir, merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun ia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongke Khan di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman, sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya pasukan Qutuz pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun pada 26 Ramadan Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Sahabat beriman, berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya Perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Uqaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Uqaidir akhirnya kalah dan ditawan. Wallahu a'lam.